Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Sandra Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja hormon estrogen dan progesteron. Nah, yang pertama ada pengertian hormon estrogen dan progesteron. Estrogen adalah sebutan untuk sekelompok hormon yang berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik seksual wanita serta proses reproduksi. Nah, hormon ini sebenarnya tidak hanya diproduksi dalam tubuh perempuan saja, tapi juga terdapat dalam tubuh pria dengan kadar yang lebih rendah. Nah, hormon progesteron yang disebut juga hormon kehamilan ini memiliki banyak peran dalam pertumbuhan janin. Progesteron berperan dalam persiapan rahim sebagai tempat tumbuhnya janin. Progesteron bersama dengan estrogen juga merubah lendir leher rahim menjadi lebih kental dan menebal di awal masa kehamilan. Nah, yang selanjutnya ada fungsi hormon estrogen dan progesteron. Fungsi hormon estrogen dan progesteron sangat penting untuk mendukung perubahan fisik dan perkembangan organ reproduksi wanita. Pria juga memiliki kedua jenis hormon tersebut, hanya saja kadar dalam tubuh lebih sedikit. Keseimbangan kadar hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh amatlah penting bagi manusia. Nah, yang selanjutnya ada cara kerja hormon estrogen dan progesteron untuk mencegah kehamilan. Hormon yang ada di dalam tubuh wanita mengontrol pelepasan sel telur dari ovarium yang prosesnya dikenal dengan istilah ovulasi. Di dalam pil KB terkandung hormon estrogen dan progesteron buatan manusia. Kedua jenis hormon ini bekerja untuk menghambat hormon siklus alami tubuh untuk mencegah terjadinya kehamilan. Nah, di dalam pil KB terkandung hormon estrogen dan progesteron buatan manusia. Kedua jenis hormon ini bekerja untuk menghambat hormon siklus alami tubuh untuk mencegah terjadinya kehamilan. Dengan kata lain, pil KB menghentikan tubuh untuk berpopulasi. Nah, membuat lendir serviks lebih tebal sehingga menyulitkan sperma masuk melalui serviks untuk bertemu dengan sel telur. Memodifikasi lapisan rahim sehingga sel telur yang berhasil dibuahi sperma tidak dapat masuk ke dalam rahim. Nah, adapun jenis-jenis pil KB, ketahuilah bahwa ada dua jenis pil KB, yaitu pil kombinasi mengandung hormon estrogen dan progesteron, dan ada pil mini hanya mengandung hormon estrogen saja. Yang pertama ada pil kombinasi. Umumnya pil kombinasi mengandung hormon estrogen dan progesteron. Adapun jenis-jenis pil kombinasi. Yang pertama ada pil KB modifikasi, adalah pil dengan kadar estrogen dan progesteron yang sama untuk setiap pil aktif pada periode pertama menggunakan pil KB. Nah, yang kedua ada pil KB bifasik, adalah pil yang mengandung hormon estrogen dan progesteron, tapi terjadi perubahan isi hormon pada setengah siklus penggunaan pil KB. Nah, yang selanjutnya atau yang ketiga ada pil KB trifasik, adalah pil dengan kadar estrogen dan progesteron yang mengalami peningkatan. Pil ini dikonsumsi pada saat sepertiga periode kedua dan juga sepertiga periode ketiga dari penggunaan pil KB. Nah, yang selanjutnya ada pil mini. Pil mini ini berbeda dengan pil kombinasi. Pil mini hanya mengandung hormon estrogen dengan dosis rendah. Pil mini dapat mengubah frekuensi menstruasi yang nantinya akan berpengaruh pada pencegahan kehamilan. Saat mengonsumsi pil mini, lendir pada serviks dan dinding uterus akan mengalami perubahan yang mempengaruhi ovulasi. Akan tetapi, pil mini terbilang kurang efektif mencegah kehamilan daripada pil kombinasi. Jadi teman-teman, perbedaan antara teman-teman untuk mengetahui keefektifan pil mini dan pil kombinasi sudah saya jelaskan tadi. Jadi lebih efektif pil kombinasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.